Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terjemahkan khutbah Jumat yang tadi siang disampaikan oleh khatib, yaitu Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullah selaku mudir dari Islamic Center Demam. Dan pada khutbah Jumat kali ini beliau mengangkat sebuah tema yang masih hangat, di mana beberapa hari yang lalu ya, di Arab Saudi awalnya ada 81 orang yang terpapar pemikiran Khawarij, Daesh, Al-Qaeda, Syiah Houthiyah di Yaman, dan orang-orang radikal selain mereka, ya, yang mana mereka melakukan tindak kriminal. Ada yang memperkosa, ada yang membunuh, ada yang menculik, ada yang merampas senjata, ada yang membunuh keluarga, bahkan orang tua, ada saudara, kemudian juga tugas keamanan dan sebagainya. Bahkan setelah itu kemudian ada kabar-kabar yang lainnya. Dan hari ini tadi baru dapat info, termasuk ada 2 orang Indonesia, Pak, ya, 2 orang Indonesia yang kena juga, ya. Nah, ini penting untuk kita ambil pelajaran darinya. Makanya khatib tadi menyampaikan sebuah tema seputar buah atau faedah dari ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dan sebagaimana biasa, khatib tadi setelah memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, ya, bahwa di antara sebab terpenting keamanan itu bisa hilang, ya, di tengah-tengah kita, di antara sebab kesejahteraan bisa hilang di tengah-tengah kita karena adanya kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan, ya, dan mereka akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Keamanan di dunia, demikian pula keamanan di akhirat. Petunjuk di dunia, demikian pula petunjuk di akhirat. Ya. Dan Arab Saudi berusaha untuk mewujudkan tauhid, ya, di seluruh penjuru negerinya. Makanya para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kita dalam belajar Islam, ya, sangat penting kita setiap hari itu untuk memperhatikan masalah tauhid sebagai dakwah para nabi dan rasul. Kemudian sebagaimana di antara sebab terwujudkannya keamanan di suatu negara, suatu negeri adalah ketika hukuman-hukuman yang telah Allah syariatkan itu dipraktekkan, ditegakkan, ya, ditegakkan bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, ya, bagi orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan kriminalitas, ya. Karena hal ini memiliki pengaruh yang luar biasa, ya. Kemudian para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, dan Islam, ya, Islam itu sangat memperhatikan beberapa poin. Di antaranya adalah menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga akal, ya, kemudian menjaga agama, ya, menjaga agama, dan agama yang paling utama dari yang lainnya, ya. Pertama dan akhir adalah agama benar-benar harus diperhatikan. Makanya di dalam Islam, dalam rangka menjaga agama, Islam itu mengharamkan riddah atau murtad. Murtad keluar dari agama haram, ya. Sampai-sampai hukumannya begitu besar, ya, begitu berat, ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, hendaknya kalian membunuh orang itu, bunuh orang itu.
Ya, siapa yang merubah agamanya, siapa yang murtad, bunuh orang itu. Ya, tapi ini yang menegakkan bukan person-person, bukan yayasan-yayasan, bukan lembaga-lembaga, tapi yang menegakkan adalah negara. Ya, yang menegakkan adalah negara. Ya, kalau negara memperhatikan dan menegakkan hal tersebut, ya maka itu haknya. Dan ini ada syariat di dalam Islam, hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian dalam rangka menjaga jiwa, Islam mengharamkan membunuh, ya, haram tanpa hak, mengguyurkan darah, bahkan mengeluarkan darah orang ya dengan pukul, dengan melempar suatu benda atau dengan senjata. Ini haram di dalam Islam, ya. Dan ancaman bagi orang yang membunuh dengan sengaja itu sangat-sangat berat. Di dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ya. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya, pertama neraka jahanam. Kedua khalidan fiha, dia kekal selama-lamanya di dalamnya, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka padanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'dalahu, dan Allah memberikan azab kepadanya dengan azaban azima, dengan siksa, dan siksa itu besar, ya. Siksa yang besar. Ini ketika orang membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak, tanpa sebab yang dibolehkan di dalam syariat, ya. Coba kalau kita perhatikan di tengah masyarakat, ya seakan-akan jiwa, ya, seorang itu begitu remeh, begitu hina, ya. Karena mereka tidak memahami agama, tidak memahami bahwasanya hal tersebut, ya, haram di dalam Islam. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwasanya membunuh jiwa itu termasuk kabirah min kabairil dzunub, salah satu dari dosa besar, ya. Mereka yang melakukan hal tersebut mereka menghalalkan, ya, selain dari golongannya mereka katakan mereka adalah kafir. Kalau kafir maka halal darahnya, hatta orang tuanya, ya. Bahkan yang di Riyadh ini kalau tidak salah ibunya yang kena, bapaknya tidak sampai terbunuh karena melarikan diri atau bagaimana. 2 atau 3 saudaranya pun kena juga, ya. Ini beberapa bulan yang lalu kabarnya. Baru sekarang ada info bahwasanya orang itu, ya, orang Saudi itu kemudian dieksekusi, ya. 81 tambah beberapa orang selanjutnya, ya. Orang Saudi, ada orang Suriah, ada orang Yaman, ya. Kemudian akhir-akhir ini juga ada orang Indonesia. Rasulullah SAW menjelaskan, ya, berkaitan dengan masalah membunuh itu yang merupakan salah satu dosa besar, ya. Beliau mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Ini 5 tambah 2 ini. 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, wa ya Rasulullah apa saja 7 dosa besar tersebut, ya. Pertama beliau mengatakan asyirku billah, syirik pada Allah. Lawan syirik apa? Tauhid. Nah, ini pentingnya tauhid. Dosa yang paling besar syirik, ibadah yang paling mulia adalah tauhid. Kemudian yang kedua as-sihru, sihir. Dan di antara bentuk sihir adalah ada yang mengandung apa? Kekafiran pada Allah, demikian pula kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Contoh dengan haknya apa? Ya, seperti dalam peperangan ketika terjadi fitnah, naudzubillah, ya. Atau demikian pula seperti qisas, ya. Qisas dengan hak, ya. Membunuh maka hukumannya adalah dengan membunuh. Itu yang berapa tadi? Ketiga. Kemudian yang keempat, wa aklur riba. Makan riba termasuk dosa besar. Banyak dari kaum muslimin yang kurang perhatian. Wa aklu malil yatim. Yang kelima, makan harta anak yatim, ya. Ini juga termasuk dosa besar. Kemudian yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Sudah wajib berperang ketika berkecamuk peperangan, kemudian lari dari medan perang, ini termasuk dari dosa besar. Dan yang terakhir, wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita yang terjaga, ya, mukmin dan dia tidak paham, ya, dituduh dengan zina, ya, menuduh zina. Makanya hati-hati juga seorang ketika mudah-mudahan mengatakan ini anak zina, kamu anak zina, anak zina, nuduh orang tuanya berzina. Orang nuduh berzina itu paling berat, mendatangkan 4 saksi. 4 saksi harus keempat-empatnya melihat secara langsung, tidak melalui video, ya. Enggak perlu tanya rinci lagi, ya. Jadi sangat berat, ya. Makanya hati-hati, lisan kita terkadang kita mudah mengucapkan suatu lisan, tak sengaja dia atau tak sadar dia bisa membawa dirinya masuk ke dalam kerak neraka, ya. Kemudian dan dalam rangka menjaga nasab, menjaga keturunan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina.
zina haram. Nah, di antara yang mereka lakukan ini juga adalah pemerkosaan, ya. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah ya, perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, ya. Khatib tadi menjelaskan bahwasanya ini bukan, Allah tidak mengatakan wala taznu, janganlah kalian berzina. Tapi yang Allah sampaikan adalah jangan dekati zina. Berbagai macam jalan ketika itu bisa menuju kepada perzinaan hendaknya dihindarkan, hendaknya dijauhi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan masalah zina ini, ya, di dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah keduanya ya sebanyak 100 cambukan, wala ta'khudkum bihima ra'fatun bidinillah. Dan dalam menegakkan hukum Allah hendaklah kalian tidak merasa kasihan dengan mereka, ya. Jadi ini untuk demi menegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya hal tersebut disaksikan oleh sekelompok dari kaum muslimin. Dan masalah merajam ini juga dikembalikan kepada siapa? Pemerintah. Ketika pemerintah menegakkan hukum Islam, maka tanggung jawab mereka. Ketika mereka tidak menegakkan, ya, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam rangka menjaga kehormatan, Islam mengharamkan menuduh orang-orang yang bersih, yang suci, yang tidak memahami, yang lalai dengan perbuatan zina, ya, dituduh melakukan perbuatan zina padahal dia tidak berpikir ke sana, dia adalah orang yang baik, orang yang suci, ya. Sebagaimana yang tadi termasuk dari 7 dosa besar, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, ya, yang beriman, wanita-wanita yang mukminah, wanita-wanita yang lalai, ya, yang lengah, yang tidak berpikir ke sana, ya, maka orang-orang yang menuduh itu lu'inu fid dunya wal akhirah, dia mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat, ya. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang pedih, yang besar, ya. Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, ya. Pada hari nanti ketika tegak hari kiamat, maka lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, ya, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap perbuatan dahulu yang mereka kerjakan ketika di dunia. Kemudian juga dalam rangka menjaga akal, ya, Islam mengharamkan apa? Khamr. Kemudian hal-hal yang lainnya, narkotika, narkoba, obat-obat terlarang, ya, dan semacamnya. Ini diharamkan di dalam Islam karena itu bisa menutupi akal, ya. Khamr disebut khamr karena dia yukhamirul akal, ya, karena dia menutupi akal. Ya subhanallah, alangkah anehnya orang, Allah beri akal malah dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang menjadikan akalnya tertutup, sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik karena akalnya tertutup. Padahal itu sekedar kenikmatan sesaat saja. Kemudian juga dalam rangka menjaga harta, Islam mengharamkan mencuri, merampok, merompak, merampas, malak, dan hal yang semacamnya, mengambil harta orang lain tanpa sebab yang hak, ya, korupsi, apalagi dan semacamnya, ya. Orang boleh memindahkan hartanya kepada yang lainnya dengan cara yang baik, yaitu dengan saling ridho, memberi hadiah, yang bersedekah, ya, atau dengan hal-hal yang lainnya. Nah, itu perhatian Islam terhadap beberapa poin, ya, yang penting. Perhatian terhadap agama, perhatian terhadap harta, terhadap kehormatan, terhadap akal, ya, demikian pula terhadap jiwa. Dan mereka orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu, khususnya yang terpapar pemikiran Khawarij tadi, ya, entah itu Daesh, Al-Qaeda atau yang lainnya, ya, maka mereka karena hal tersebut, ya, karena pemikiran mereka yang menyimpang, kemudian menghalalkan, entah itu mengambil harta orang lain atau bahkan sampai membunuh orang lain, bahkan orang tuanya sendiri, bahkan ibunya yang melahirkan dirinya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sangat mengerikan pemikiran seperti itu. Baik, lalu Khatib menyampaikan beberapa faedah dan buah dari ditegakkannya hukum Allah di atas muka bumi ini. Ya, secara singkat saya sampaikan. Yang pertama, hal tersebut membuahkan keamanan. Ya.
hal tersebut membuahkan keamanan, sebagaimana hal tersebut adalah pondasi yang kuat untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, demikian pula harta dan kehormatan, ya. Jadi kalau syariat Allah ini ditegakkan, secara asal syariat Allah itu banyak, dan diantaranya adalah hukuman-hukuman ini. Ya, kita sholat tadi termasuk menegakkan syariat Allah, yang butuh dengan cara yang baik, ya, sholat secara berjamaah, ya, kemudian menuntut ilmu dan lain sebagainya, banyak syariat Allah, ya. Menikah dan seterusnya banyak, ya. Tapi untuk masalah seperti ini, ya, banyak, bisa dikatakan banyak dari kaum muslimin yang, atau banyak dari negara yang tidak mempraktikannya, menegakkan hukuman-hukuman Allah berkaitan dengan masalah tindakan kriminalitas, ya. Nah, dengan diterapkannya, maka ini bisa mendatangkan keamanan, dan ini pondasi dasar yang penting untuk kaum muslimin secara umum, ya, untuk terjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab mereka, harta dan kehormatan mereka. Kemudian sebagaimana hal ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berbuat tindakan kriminal yang sama, ya, agar dia kapok dengan melihat tindakan seperti itu, ya, maka dia akan berpikir, kalau seandainya dia masih punya akal, akan berpikir berapa kali untuk melakukan kembali hal tersebut seandainya dia ada kesempatan untuk kembali hidup bebas, ya. Kalau tidak, ya sudah, ma'assalamah, semoga masuk surga, taubatan nasuha, ya. Kemudian juga sebagaimana di antara faedahnya, agar orang, ya, yang tidak mendapatkan hal yang sama belajar dari orang yang mendapatkan hal seperti itu, ya. Jadi kita mengambil pelajaran, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan kita dari cobaan yang Allah timpakan kepada mereka dan menjadikan kita lebih baik daripada mereka. Kita memuji Allah, ya. Kita kemudian mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada mereka, ya. Jangan sampai kemudian kita melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, ya, dari perbuatan dosa-dosa besar, ya. Karena hal tersebut sebagaimana yang kita ketahui bisa melayangkan jiwa, ya, bisa melayangkan jiwa, bukan jiwa orang lain saja tapi dirinya pun terancam juga, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian faedah, di antara faedahnya, ini faedah khusus untuk pelaku, seandainya dia orang yang baik, ya, maksudnya dia taubat nasuha pada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dengan ditegakkan hukuman tersebut adalah dapat menghapuskan dosa-dosa pelaku kriminal tersebut, ya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, yang pernah mengatakan, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majlis. Ya, subhanallah, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu duduk bermajlis sama sahabatnya. Makanya ikhlas sekalian, antum dimanapun berada, ya, kalau ada majlis yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, datangi majlis tersebut, ya, kumpul-kumpul dengan mereka. Di sini alhamdulillah banyak majlis ilmu. Antum paham bahasa Arab sedikit, datangi, ya, itu faedah kembali pada antum, ya. Antum bisa jadi hanya nebeng sebentar, tapi bisa jadi termasuk dari orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tilqal qaum la yashqa bihim jalisuhum aw kama qala. Rasul mengatakan kaum itu yang duduk di majelis ilmu itu, ya, orang yang duduk bersama mereka tidak akan merugi. Ada bisa jadi ada orang yang datang hanya pengen nebeng saja, ya. Ada mungkin di situ ada minuman, ada makanan, kemudian dia datang, ya, alhamdulillah dapat satu rezeki, ya. Siapa tahu itu menjadi sebab hidayah bagi dirinya untuk semakin paham agama. Nah, ini kebiasaan para sahabat, itu duduk bermajlis bersama Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasul mengatakan, hendaknya kalian berbaiat padaku. Apa baiatnya? Pertama, janganlah kalian melakukan kesyirikan pada Allah, jangan mencuri, jangan berzina. Dan barang siapa yang menunaikan hal tersebut dari hal itu semuanya, maka pahalanya Allah yang menanggungnya. Dan barang siapa yang melakukan salah satu dari itu, ya, mungkin dia berzina atau demikian pula mencuri, kemudian dia ditegakkan hukuman baginya, ya, maka itu menjadi kafarah, pelebur dosa, ya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa dari kalian yang melakukan satu dari kemaksiatan itu lalu Allah menutupinya, ya, maka kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuninya, dan apabila Allah
berkehendak maka Allah akan mengadabnya. Ya, maksudnya kalau seorang ada yang melakukan kemaksiatan, ya jadikan hal tersebut antara dirinya dengan Allah dan dia tobat nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kemudian disebarkan, disampaikan kepada orang lain. Kalau antum pahami hadis tentang dirajamnya wanita al-Ghamidiyah, ya, atau demikian pula Ma'iz, ya, Ma'az atau Ma'iz, ya, sahabat mulia Ma'iz al-Ghamidi juga kalau tidak salah. Bagaimana Rasulullah SAW berkali-kali menolaknya. Wahai Rasulullah, saya berzina, mungkin kamu hanya memegang. Wahai Rasulullah, berzina, mungkin kamu hanya sentuhan saja. Sampai berkali-kali. Ya, wanita pun demikian juga, yang wanita ketika datang. Ya, Rasulullah SAW berusaha, mungkin kamu demikian saja. Sampai tanya apakah orang ini ada sesuatu dalam akalnya, orang gila atau bagaimana? Bukan, wahai Rasulullah. Nah, kemudian sampai si wanita ya sudah sampai sampai lahir dulu. Sudah lahir, datang lagi dengan anaknya, wahai Rasulullah, sudah lahir. Ya, kata Rasulullah, nanti kalau dia sudah makan, tidak butuh ibunya lagi. Ya, kalau butuh ASI, ya, butuh ASI, butuh kasih sayang ibunya. Kemudian sudah benar-benar datang. Ya, sekiranya tidak datang di antara waktu-waktu ini, tidak akan dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya ikhlas sekalian, yang kita rentan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bermaksiat, kita tobat pada Allah dan tutupi, tidak perlu disampaikan kepada siapa. Nah, siapa yang mendapatkan hal tersebut, kemudian dia ditegakkan hukuman, maka itu menjadi kafarah baginya. Ya. Kemudian di antara faedah dari ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ya, hukuman-hukuman seperti itu, ya, ini dapat dapat menjadikan orang-orang yang awalnya ingin bersemangat untuk membalas dendam, ya, itu menjadi tenang. Karena sudah cukup, sudah bisa jadi karena tidak puas, ya alhamdulillah sudah tewas, sudah dipenggal lehernya. Akhirnya apa? Tenang dia. Kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Balas dendam. Dan antum tahu sekalian bagaimana dulu Al-Aus dan Khazraj sebelum datangnya Islam di tengah mereka. Perang dan perang terus. Ya kan? Perang. Ya, siapa yang kalah kemudian pokoknya al-harbu bainana wa bainahum sijal. Ya, peperangan di antara mereka itu adalah terus berkecamuk. Terkadang ini yang menang, itu yang menang. Dan itu di antara kabilah-kabilah Arab seperti itu dahulu. Ya, kalau sudah ditegakkan hukuman, maka sudah puas. Cukup itu sudah dibunuh juga, sudah impas, ya. Sudah sama-sama 50-50 sudah, ya. Nah, ini menjadikan mereka tidak berusaha untuk balas dendam, ya. Kemudian juga, nah ini penting di tengah kita sekarang ini, bahwa dengan ditegakkan hukuman Allah seperti itu, ini menunjukkan wibawa suatu negara, ya. Pemerintahnya itu punya wibawa, ya. Tidak mudah dijadikan bahan omongan. Pemerintahnya punya power, punya kekuatan. Siapa macam-macam, ini pelajarannya, ya. Makanya kalau negara kuat seperti ini, kemudian ada orang yang macam-macam, kholas. Ya. Coba antum baca berita-berita tentang corona, ya, info-info hoax, ya, yang disebarkan baik oleh orang pribumi atau non pribumi, ekspatriat, ya, langsung ditindaklanjuti. Di antara yang saya ingat di kepala dulu ada mahasiswa S2 atau S3 di Mekah, ya, dari Pakistan, membuat info-info yang melawan Arab Saudi berkaitan dengan masalah virus corona ini. Langsung dikeluarkan. Di sini gratis, dikasih apa-apa, malah bikin nyalahkan Arab Saudi. Sudah tidak repot-repot, kita tidak butuh kamu seperti itu, kamu yang butuh, sudah dikeluarkan, beres, ya. Jadi ini negara memiliki wibawa dengan hal seperti ini. Orang tidak berani macam-macam, ya, karena ditegakkan, dan tidak ada jalan untuk menjatuhkan juga karena hal tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan ini pun di balik itu ada kehidupan bagi mereka juga, ya, kehidupan bagi masyarakat secara umum, ya. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan bagi kalian pada hukum ditegakkannya qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Jadi menjadi pelajaran sehingga orang-orang pun akan berpikir melakukan hal yang sama, akan berpikir berapa kali, 100 kali, 1000 kali dan seterusnya, ya, sehingga akhirnya orang-orang menjauhkan diri dari melakukan tindakan yang sama, ya.
Nah ini ikhwas sekalian, para jamaah azanil muhayyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seputar terjemah khutbah Jumat pada kesempatan kali ini.